Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan kali ini, tasrif lughawi lil fi'lil mudhari ats-tsulats al-mujarrad. Tasrif, ya, kemarin sudah dijelaskan tasrif perubahan kata ya. Khususnya karena kita belajar fi'il, berarti perubahan fi'il, kata kerja dari kata dasarnya yang dilambangkan atau diwazankan dengan ya alu, nah, kemudian dirubah sesuai dengan subjek atau sesuai dengan domirnya, yang mana domir dalam bahasa Arab ada 14, maka bentuk fiil mudhari seperti fiil mati kemarin, maka juga ada 14 bentuk. Ya, walaupun beberapa bentuk itu sama, beberapa bentuk sama ya, nanti kita lihat ya, kita lihat. Sulasi mujarad ya, sudah kita jelaskan juga, yaitu berarti fiilnya ini mudhari untuk menunjukkan pekerjaan di waktu sekarang atau yang akan datang. Kemudian kata dasarnya hanya terdiri dari 3 huruf saja, yaitu dari fa'ala, ya. Fa'ain lam, itu kata dasarnya. Nah, ini bedanya dengan fiil madhi dengan fiil mudhari. Nah, dari fiil madhi yang diwazan dengan fa'ala, ya, Ala. ya fa'ala. Di sini apa yang berubah? Nah, di sini ada tambahan. Tambahan domir ya. Pertama, di awal, di awal fiil, ya. Di awal fiil ada salah satu dari 4 huruf imbuhan, yaitu antara ya, ya, ada kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan kedua ada imbuhan ta, kemungkinan ketiga ada imbuhan hamzah, ataupun kemungkinan yang keempat, imbuhan di depan fiil mudhari, yaitu ada imbuhan huruf nun. Ya. Ini biasanya untuk mempermudah itu biasanya dibaca Anita atau Ana itu, terserah ya. Bisa Anita, ya. Anita, berarti al hamzah, nun, ya, ta, Anita. Yang mana 4 huruf ini kemudian disebut dengan apa? Ahruful mudhoro'ah, ya, disebut dengan ahruful mudhoro'ah. Bisa diperhatikan yang pertama dari kata dasarnya yaitu untuk domir huwa ya. Dari fa'ala untuk domir huwa, untuk domir huwa maka diimbui ya untuk domir huwa sampai hum, bisa diperhatikan semuanya di awal mendapat imbuhan huruf ya, ya. Imbuhan huruf ya. Ini saya tulis urut ya. Makanya kemarin kita minta untuk urut ketika menghafal karena nanti ke belakang-belakang untuk pelajaran berikutnya juga kita urutkan untuk domirnya ya. Termasuk tasrif fiil kita mengikuti urutan domir. Dimulai dari domir ghaib, muzakkar, kemudian ghaib muannas, kemudian mukhatab muzakkar, mukhatab muannas, kemudian mutakalim. Ya, untuk huwa sampai hum itu imbuhannya huruf ya, ya. Yang tadinya fa'ala, maka di sini ditambah ya berharokat fathah. Semua imbuhan ahruful mudhoro'ah berharokat fathah. Kemudian fa-nya yang tadinya fathah ketika maldi di sini jadi sukun. Jadi yaf alu. Nah, kenapa saya tidak memberi harokat di ainul fiil? Karena seperti fiil madhi ya, untuk ainul fiil ada 3 kemungkinan harokat. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Maka untuk wazan saya nggak kasih harokat, karena ini bisa berubah-ubah. Tapi untuk sementara ya, untuk menghafal bareng-bareng, supaya sama dan supaya mudah, kita kasih harokat fathah ya. Jadi yaf alu. Tapi ini bisa kasroh, jadi yaf ailu ya. Jadi ada 3 kemungkinan, yaf alu, yaf ilu, ataupun domah yaf ulu. Yaf'ulu. Nah, ini sama seperti fiil madhi, bersifat sama'i ya. Bersifat sama'i artinya kita taklid sama orang Arab ya, nggak ada patokan khusus.
Jadi kita cuma ngikut saja orang Arab. Orang Arab pakai domah ya ikut domah, kasroh ikut kasroh, fathah itu ikut fathah. Dan dari mana? Ya, taunya dari sering-sering mempelajari tasrif seperti ini atau baca ya dari teks yang kita baca atau kitab-kitab bahasa Arab yang kita baca ataupun sering-sering membuka kamus. Baik. Nah, ini untuk domir huwa, yaf'alu. Bisa yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Tapi sementara kita gunakan fathah, yaf'alu. Kemudian untuk huma, nah, bisa dilihat tambahannya dari kata dasar yaf'alu, ya, yaf'alu, ada imbuhan alif dan nun. Ya. Ada imbuhan alif dan nun. Alif dan nun. Yaf'alani. Ya, lamnya berubah jadi fathah karena mengikuti alif. Harokat yang sesuai dengan alif, fathah. Ya. Yaf'alani. Nah, untuk domir hum, imbuhannya apa? Ya, aluna, imbuhan waw dan nun. Ya. Kemudian lamnya kembali ke harokat doma. Yaf'aluna, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Nah, itu untuk domir huwa, huma, hum. Domir hoib, mudzakkar. Berikutnya untuk yang mu'annas. Ya, untuk yang mu'annas, hoib mu'annas. Nah, di sini bedanya apa? Untuk dia dan huma, imbuhan huruf depannya itu huruf ta, ya, bukan ya, tapi huruf ta, bisa diperhatikan. Dan mirip, cuma beda ya dengan tak saja. Kalau huwa huma mudzakkar itu yaf'alu yaf'alani, di sini diganti tak, jadi taf'alu taf'alani. Nah, untuk hunna, domir hunna ini kembali imbuhannya iya. Nah, ini paling beda ya. Untuk domir ghaib mu'anas, yang hunna paling beda, imbuhannya ya lagi. Setelah huwa, setelah hiya sama huma imbuhannya tak, sekarang ketika hunna imbuhannya kembali iya. Nah, cuma di belakang beda sendiri, yaitu imbuhannya nun, niswah, nun, rokat, fathah. Jadi iya alna. Nah, kalau kita tasrif, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah, kalau lengkap dari huwa sampai huna, bisa kita gunakan isyarat seperti kemarin ya, untuk mempermudah menghafal. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Seperti itu. Nah, ini untuk domir ghaib, mudzakkar dan mu'annas. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, berarti kalau diartikan apa? Ya, kalau diartikan bisa kita artikan yaf'alu berarti dia sedang bekerja. Yaf'alani mereka berdua sedang bekerja. Yaf'aluna mereka sedang bekerja. Taf'alu dia sedang bekerja ya, mu'annas perempuan. Taf'alani mereka berdua sedang bekerja. Yaf'alna mereka perempuan sedang bekerja. Itu kalau diartikan secara detail. Tapi insya Allah nanti ketika kita sudah terbiasa belajar, itu tidak perlu diterjemahkan, dah otomatis kita paham. Insya Allah. Kemudian untuk yang mukhotob, domir mukhotob, bisa diperhatikan semua ahruful mudhora'ah adalah huruf tak ya. Jadi huruf yang diimbuhkan di depan fiil mudhori untuk domir anta sampai antuna semuanya adalah huruf huruf tak. Mirip dengan huwa huma hum untuk yang muzakkar, cuma bedanya huruf yang mengawali yang diimbuhkan di awal itu huruf ta. Jadi taf'alu, taf'alani ya sama imbuhannya alif nun untuk antuma. Antum imbuhannya wawu nun, cuma depannya pakai tak saja. Kalau hum kan pakai ya. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Nah, untuk anti, nah ini beda ya. Beda. Imbuhan di belakangnya itu ya nun. Bisa diperhatikan. Ya nun. Kemudian harokat lamnya karena mengikuti huruf ya sukun, maka dia mau nggak mau berharokat kasroh ya. Harokat kasroh. Taf'alina. Nah, ini selalu kasroh. Untuk lamnya nanti ngikutin rumus, wazan, selalu taf'alina. Dan untuk antuma, mu'anas, taf'alani. Ya, bisa diperhatikan, huma mu'anas,
antuma mudzakkar sama antuma muannas. Ini wazannya sama persis ya. Wazannya sama persis. Taf'alani yang huma mu'anas, antuma mudzakkar, antuma mu'anas juga taf'alani. Nah, terus untuk membedakan bagaimana ya? Nanti kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteks. Nah, ini otomatis kita tahu insya Allah nanti kalau sudah belajar terus, otomatis kita akan tahu. Ya, itu tinggal ngelihat konteksnya saja. Ini untuk huma mu'anas atau antuma, baik mudzakkar ataupun mu'anas. Kemudian untuk domir antunna, ini mirip dengan hunna, tapi kalau hunna diawali ya, yaf'alna, sedangkan untuk antuna diawali huruf ta. Jadi taf'alna, ibuannya sama. Ada nun niswah berharokat fathah. Yaf'alna, taf'alna. Nah, demikian untuk domir mukhotob anta sampai antunna. Kalau kita urutkan tasrif dari anta ya, pakai isyarat taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Itu. Baik. Berikutnya yang terakhir domir mutakalim ana dan nahnu. Nah, ini paling beda dari hoib dan mukhotob untuk huruf mudoroahnya ya, untuk huruf yang diimbuhkan di awal. Untuk domir ana, nah, mudah untuk mengingatnya sesuai dengan nama domir ya. Ana awalnya hamzah, maka di sini diawali dengan hamzah. Ana anu. Nahnu awalnya nun. Di sini juga sama. Untuk fiilnya diawali dengan huruf nun. Af'alu, naf'alu. Nah, demikian mudah ya. Jadi tasrif lengkapnya untuk tasrif lughawi fiil mudhari sulasi mujarad. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Demikian ya. Saya ulang. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Taf'alu, naf'alu. Nah, demikian ya untuk wazan. Wazan tasrif lughawi fi'il mudhari sulasi al mujarrad. Fidia coba. Fidia. نعم أستاذ. Nah, tafadhal. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعل نفعل. Baik, barakallahu fiik. Kita praktek. Bisa dilihat beberapa contoh yang saya tulis di kitab ya. Ya, ada yansuru, ada yansilu, yazhabu, yafhamu, yahtibu, yahsunu. Nah, coba kita ambil contoh ya, misalkan yang ini dulu ya, contoh yazhabu. Dari fiil zahaba, madinya zahaba, mudhorinya yazhabu, sama-sama fathah. Nah, kalau kita praktekkan dari tadi contoh zahaba, maka fiil mudhari'nya di sini yazhabu. Yazhabu. Nah, harokatnya ngikutin wazan ya, seperti kemarin. Kata-kata dalam bahasa Arab itu ngikutin pola wazan. Di situ yaf'alu, fathah, sukun, kemudian fathah, doma, ngikutin saja. Yazhabu. Nah, itu domir huwa ya. Untuk domir huwa yazhabu. Kemudian untuk domir huma bagaimana? Yaf'alani. Wazannya yaf'alani. Tinggal disamakan dengan wazannya. Nah, yaz seperti ini. Yaz. Imbuhannya ada. Imbuhan apa? Huruf alif sama nun. Ya. Berarti ngikutin saja. Yazhabani. Ada imbuhan alif dan nun di belakang. Kemudian untuk hum, imbuhannya wawu nun. Dari yaf'alu ada imbuhan wawu nun. Tinggal ngikutin wazan saja.
Yes. Nah, nah, imbuhan wawu sama sama nun. Nah, yazhabuna. Kemudian untuk domir dia taf'alu. Seperti yazhabu cuma yaknya diganti dengan huruf ta. Jadi tazhabu. Ya, tazhabu. Kemudian untuk domir huma mu'anas taf'alani. Berarti taz nah, ada imbuhan alif dan nun. Kemudian untuk ahruful mudhora'ahnya menggunakan huruf ta. Ya. Nah, untuk hunna yaf'alna berarti yaz yazhabna seperti itu. Hab yazhabna. Nah, kemudian untuk anta taf'alu wazannya taf'alu berarti tazhabu. Oh ya, tadi belum disinggung ya. Untuk domir di sini juga ada yang sama lagi ya. Untuk domir dia mu'annas, dia mu'annas ya, dia sama anta. Di sini juga wazannya sama persis. Sama-sama taf'alu. Kita tahu bedanya itu ya nanti dari konteks ya. Tazhabu. Ya, untuk dia sama anta wazannya juga sama. Tazhabu. Nah, kemudian untuk antuma tazhabani. Tazhabani. Kemudian untuk antum taf'aluna berarti tazhabuna. Nah, tazhabuna. Kemudian untuk anti taf'alina. Ngikutin wazan saja. Tazhabina. Jadinya tazhabina. Simbolnya ya dan nun. Tazhabina. Kemudian untuk antuma sama seperti yang mu'anas. Tazhabani. Ya, tazhabani. Kemudian taf'alina ya. Untuk antuna taf'alna berarti jadi taf'alna. Tazhabna. Seperti itu. Tazhabna. Naknya pendek ya, jangan lupa. Untuk yang nak panjang itu hanya untuk nahnu ketika fi'il madhi. Fa'alna. Selain itu pendek. Tazhabna. Kemudian untuk domir ana af'alu berarti pakai hamzah depannya. Az azhabu. Kemudian untuk nahnu diawali dengan huruf nun. Jadi nah, naz nazhabu. Seperti itu. Kalau di tasrif lengkap, yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu, seperti itu. Nanti kalau fiil yang lain, misalkan yang nasoro, yang suruh ya, doma, itu juga sama, ngikutin tasrifnya saja wazan. Cuma bedanya ainul fiilnya dhamma ya. Kalau yang suruh misalkan ya, nah kita tulis yang suruhnya saja.
Yansuru. Nah, sebabnya di sini dhammah. Ngikutin wazan selanjutnya. Yansuru untuk huma berarti yansuru yansuroni yansuruna. Untuk ya tansuru tansuroni yansurna anta tansuru tansuroni tansuruna tansurina tansuroni tansurna tansuru nansuru demikian. Fi'il lain misalkan yagsilu ya yang pakai kasroh. Nah, sama saja cuma bedanya berharokat kasroh ainul fi'ilnya. Ya untuk gha-nya itu berharokat kasroh. Yaghsilu yaghsilu yaghsilani yaghsiluna taghsilu taghsilani yaghsalna taghsilu taghsilani taghsiluna taghsilina taghsilani taghsilna taghsilu naghsilu. Jadi kalau kita mau bilang, kalau lagi ditanya misalkan nanti lagi ngapain, aku lagi nyuci. Ya, cukup kita bilang aghsil. Misalkan nyuci baju ya, agsil malabis. Aku sedang nyuci baju. Agsil malabis. Jadi tidak harus kita nyebutin anak. Anak atau malah pakai anak gosala malabis. Ya, itu campur aduk jadinya malah. Anak gosala malabis ya. Tapi tidak bukan anak gosala atau anak yang silu malabis, tapi langsung pakai tasrifnya al-silu. Berarti al-silul malabis. Cukup seperti itu. Mada taf'alin al-silul malabis. Seperti itu. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait perubahan harokat ainul fiil yang tadi atau dari kemarin kita sampaikan ya. Harokat ainul fiil dalam bahasa Arab itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah mengikuti orang Arab. Kita cuma ngikut saja. Tapi kalau kita simpulkan, ternyata cuma ada 6 kemungkinan perubahan harokat ainul fiil ketika madi kemudian berubah menjadi mudhari. Itu cuma ada 6 kemungkinan. Yang pertama untuk wazan fa'ala ya. Yang pertama untuk wazan fa'ala. Ya, untuk wazan fa'ala ada 3 kemungkinan ketika mudhari'nya ya. Untuk fi'il madhi fa'ala ya. Untuk fi'il madhi dengan wazan fa'ala ada 3 kemungkinan harokat ainul fi'ilnya ketika mudhari. Bisa fathah, yaf'alu, bisa kasroh, yaf'ilu, bisa dhammah, yaf'ulu. Contoh yang fa'ala yaf'alu, contohnya kata jama'a. Jama'a ketika madhi, maka mudhari'nya yajma'u, fathah. Mana'a yamna'u, fataha yaftahu. Ya, madhi fathah, mudhari juga fathah. Sa'ala yas'alu, wadu'a yadu'u. Kemudian untuk contoh yang fa'ala madinya, mudhari'nya yaf'ilu pakai kasroh. Contohnya jalasa. Jalasa ketika madi, mudhari'nya kasroh. Jadi yajlisu, kasroh. Yajlisu, lamnya kasroh. Jalasa yajlisu. Arafa ya'rifu. Ainul fi'ilnya kasroh. Hamala yahmilu. Ghasala yaghsilu. Kemudian untuk contoh fiil yang ketika madhi fathah kemudian mudhari'nya dhammah, yaf'ulu. Contohnya dakhala, dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Talaba yatlubu. Sajada yasjudu. Nah, itu contoh. Masih banyak fiil-fiil yang lain ya, tapi ini saya berikan beberapa contoh. Nanti bisa mencari lebih banyak mungkin di kamus ya. Kamus ataupun mungkin nanti di Google ya. Kita manfaatkan teknologi untuk membantu supaya kita cepat dalam belajar. Kemudian selanjutnya untuk fiil madi dengan harokat ainul fiilnya kasroh ya, fa'ila kasroh. Ini cuma ada 2 kemungkinan. Antara ketika mudhari'nya fathah, yaf'alu, atau ketika mudhari'nya ainul fiilnya kasroh, yaf'ilu. Jadi mustahil ada fiil ketika madinya yaf'ilu pakai kasroh ya. Kemudian kok mudhari'nya yaf'ulu itu nggak ada. Dicari sampai kapanpun di kamus ya, nggak ada ya, nggak ada. Jadi adanya
fa'ila yaf'alu pakai fathah ketika mudhari ataupun fa'ila yaf'ilu pakai kasrah. Contoh untuk yang fa'ila yaf'alu ya. Ketika mudhari'nya pakai fathah. Alima, alima ya lamu. Kariha yakrahu. Dhahika yadhaku. Hamida Lahu. yahmadu. Rokiba Yadu. yarkabu. Seperti itu. Kemudian yang contoh fa'ila yaf'ilu kasroh kasroh. Hasiba yahsibu. Naima yan'imu. Waritha yarithu. Waliya yaliya yali waliya yali apa? Waliya yali wasiko yatiku. Nah, ini memang ada yang agak beda dikit ya untuk 3 contoh terakhir waritha, waliya, wasiko. Kalau untuk fiil yang menggunakan wazan fa'ila yaf'ilu, ya, ini untuk yang fa'ila yaf'ilu, ini dalam bahasa Arab cuma hitungan jari. Jadi fiil kata kerja yang wazannya fa'ila yaf'ilu dalam bahasa Arab itu cuma hitungan jari. Jadi sedikit banget, ya, sangat sedikit fiil yang mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Makanya kalau kita jumpai buku-buku sorof, kalau ngasih contoh ya selalu hasibah lagi, hasibah lagi, hasibah lagi. Karena memang ya itu saja fiilnya, nggak banyak. Ya ini termasuk naima ya. Naima saya kasih di sini karena memang bisa yan'imu. Walaupun bisa juga kita pakai fathah yan'amu. Itu. Termasuk warisa, warisa yaritu. Ini sering jadi contoh. Kemudian yang terakhir untuk fi'il madhi dengan harokat ainul fi'il dhammah. Ya. Fi'il madhi dengan harokat ainul fi'il dhammah cuma ada satu kemungkinan ketika mudhari kemungkinan itu hanya dhammah saja. Nggak ada yang lain. Jadi nggak ada fi'il dalam bahasa Arab ketika madhi fa'ula kemudian mudhari'nya yaf'ilu pakai kasroh atau pakai fathah yaf'alu itu mustahil nggak ada. Lamanya nggak ada, cuma ada satu kemungkinan fa'ula ya ulu. Ini kebanyakan untuk fiil-fiil yang mengikuti wazan fa'ula ya ulu itu fiil yang menunjukkan kata sifat kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Fiil-fiil yang menggunakan wazan fa'ula ya ulu ini kebanyakan menunjukkan kata sifat kalau di bahasa Indonesia. Kata sifat. Nah, ini di antara keunikan dalam bahasa Arab, ya, keunikan yang lain dalam bahasa Arab, kata sifat itu menjadi fiil. Nah, kata sifat itu bisa bentuknya dalam bentuk fiil. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada ya. Kalau di bahasa Arab itu bisa bentuknya fiil. Nanti bisa bentuknya fiil, bisa bentuknya isim ya, tergantung bentuknya bagaimana. Nah, contohnya soluha yang baik ya, soleh. Nah, soluha yasluhu. Haruma yahrumu, haram. Tohuro yathuru, suci. Kaburo yakhuru, besar. Nah, kalau besar di bahasa Indonesia kan kata sifat ya. Kalau di bahasa Arab enggak. Bahasa Arab bisa kata kerja, bisa kata sifat. Kalau bentuknya kaburo, yakhuru, nah ini kata kerja, fiil. Tapi kalau kabirun, nah itu baru isim, baru kata sifat ya, sifat musyabah namanya, isim. Masuknya ke kata benda. Masuknya ke kelompok isim atau kata benda. Tapi kalau bentuknya kaburo yakburu itu fiil. Kemudian contoh lain koruba artinya dekat. Nah, dekat di sini karena bentuknya fa'ula mengikuti wazan fiil maka dia fiil kata kerja. Tapi kalau kita bilang koribun al baitu koribun. Misalkan korib di sini isim masuknya ke kata sifat termasuk bentuk isim. Jadi kita fokus ke fiil dulu ya, koruba. Nah, jadi demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk 6 kemungkinan perubahan harokat ainul fiil dari maudhi menjadi mudhari. Cuma ada 6 kemungkinan ya. Untuk wazan fa'ala 3 kemungkinan. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Fathah kasrah dhamma. Untuk fa'ila 2 kemungkinan. Fa'ila yaf'alu pakai kasrah, fa'ila yaf'ilu. Untuk dhamma, fa'ula cuma satu kemungkinan. Fa'ula yaf'ulu. Ini untuk mempermudah saya buat atau saya tulis dalam bentuk tabel ya. Fa'ala ada 3 kemungkinan, fa'ila 2 kemungkinan, doma
yasma'una ada satu kemungkinan. Ya, demikian. Ini nanti bisa digunakan untuk belajar ya. Contoh yang ada di sini. Contoh yang ada di sini. Dari fi'il madinya ditasrif, misalkan jamaah sampai dan jamaah jamaah jama'u jamaah jama'ata jama'na jama'ata jama'tuma jama'tum jama'ti jama'tuma jama'tumna jama'tu jama'na sampai bisa lancar seperti itu. Nanti mudhari'nya ketika mati sudah lancar mudhari'. Yajma'u yajma'ani yajma'una tajma'u tajma'ani yajma'na tajma'u tajma'ani tajma'una tajma'ina tajma'ani tajma'na ajma'u najma'u seperti itu. Nanti sama yang lain jalasa yajlisu alima ya'lamu dan selanjutnya di murojaah. Intinya pelajaran sorof itu insya Allah mudah, tinggal diulang-ulang terus. Ya. Di murojaah dipraktikkan supaya nanti bisa kita praktek. Dan otomatis nanti kita akan paham domirnya otomatis ya. Walaupun kita nggak nginget-nginget artinya itu. Ini misalkan ya nih ini untuk siapa? Ini kalau kita sering ulang-ulang otomatis kita langsung nyambung. Oh ya ini berarti huma berarti dia. Kalau kalau ajlis berarti saya ya. Najlis kami sedang duduk atau kita. Nah, tajlisuna berarti antum yang duduk seperti itu. Ya, demikian untuk pelajaran pada pertemuan yang ketiga ini ya. Tasrif, lughawi, fi'il, mudhari, sulasi, mujarad. Kita cukupkan untuk pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.